Alhamdulillahilladzi arsala rasula bid-dini yudhhirul quluba dhahirah walladzi azhaba sabilahu bi syari'ati wa tariqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatadabbaru ma qala jalla jalaluhu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul maulanal azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada bulan Sya'ban akhir-akhir semacam ini, sebenarnya ada hal yang perlu kita koreksi, ada hal yang perlu kita pikir ulang dari lantaran efek dan pengaruhnya keluar dari yang diajarkan di dalam syariat. Kita suka mendengar ada orang yang menyampaikan dan mengatakannya hadis, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Hadis ini kalau dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad, maka orang itu sedang berbohong. Orang itu sedang berdusta kepada Nabi-Nya. Mana mungkin sebuah kebahagiaan menggantikan amal saleh? Mana mungkin dengan bergembira saja bisa tidak masuk ke bulan suci Ramadan? Yang kedua, Imam Al-Ghazali mensinyalir akan adanya orang-orang yang tertipu. Beliau mengatakan, wa qad yakunu syaitanu yad'u ilal khair. Terkadang setan itu menyuruh orang-orang, termasuk orang yang beriman itu, untuk melakukan kebaikan. Jadi salah benar kalau orang mengatakan setan selalu nyuruh yang buruk. Imam Ghazali mengatakan bahwa dia pun syaitan yad'u ilal khair. Terkadang setan menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Apa maknanya? Apa tujuannya? Liyamtani'a amrul fadil, agar orang itu tidak mendapatkan yang menguntungkan, yang besar. Bapak sekalian, bulan Ramadan itu kita disuruh berpuasa. Ingat itu, disuruh berpuasa. Tidak ada lagi perintah yang lainnya. Adakah di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menyertakan puasa Ramadan disertai pulang kampung? Enggak ada. Kenapa? Karena memang yang menguntungkan itu Ramadannya, berpuasa. Satu bulan sebelum datangnya Ramadan, karcis kereta sudah habis, tiket mobil sudah habis. Lalu yang menjadi kebahagiaan itu pulang kampungnya dong, bukan Ramadannya. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, ayo jangan lupa tutup kebahagiaan Ramadan dengan pulang kampung.
Jangan lupa orang tua saudara yang di kampung. Sampai-sampai ada orang yang 11 bulan kuat tangannya tidak melakukan kesalahan, karena di Ramadan terpaksa dia menandatangani korupsi berjamaah. Kenapa? Allah juga tahu kebutuhan lagi besar. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah yang disinyalir oleh Imam Al-Ghazali, orang yang rugi dengan bulan suci Ramadan. Bukankah 10 terakhir Ramadan itu adalah sesuatu yang luar biasa? Golden time adalah 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril ketika membawa Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka dia diangkat menjadi pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad diberikannya Al-Quran kepadanya, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Umat Nabi Muhammad karena mau menerima Al-Quran menjadi umatan tayyibah, umat yang bagus, umat yang paling khairul ummah, yang terpilih. Ramadan karena turunnya Al-Quran menjadi besar. Pada 10 hari yang terakhir orang berbondong-bondong pulang kampung. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, itu. Kemudian ketika di kampung, subhanallah, banyak orang cari uang di Jakarta, bayar zakatnya di kampung. Kalau pulang kampung bawa pembantu. Kalau pulang kampung, ibu bapak kita itu harus merdeka dari pekerjaan. Bukan jam 4 sudah bangun ke dapur, bukan pagi sudah harus mencuci pakaian cucu popok cucunya. Baru 2 hari pinggangnya sudah sakit. Sebenarnya dia sudah dalam hatinya, kapan balik lagi anakku ini ke Jakarta? Dia sudah keberatan. Oh, itu mah cuma perkiraan, itu mah cuma kebahagiaan yang sebenarnya mesti dimanfaatkan. Itu mah perkiraan aja. Di dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dengan beberapa ashabus sunnah, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan hari kiamat itu datang. Maka Rasul mengatakan, "Man mas'ulu bi'a'lama anha minas sa'il." Tidak mungkin orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Nabi seakan ini mengatakan, mana mungkin saya lebih tahu dari Jibril, karena Jibril dekat dengan Allah. Maka Jibril bertanya, "Wa ma amaratuha ya Rasulullah?" Kalau begitu apa tanda-tandanya hari kiamat? Instrumennya hari kiamat itu apa? Subhanallah, Bapak sekalian, kalau kita baca hadis ini nggak terpikir sama kita, dan itu ada di pulang kampung. Beliau mengatakan, "Antamidal amatu rabbataha." Ketika seorang wanita melahirkan anak dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya, sang anak pulang kampung angkat kaki nonton TV, menantunya berdandan, bersolek pergi, ya, shopping dan lain sebagainya. Ibunya menjadi tulang punggung di dapur memasak dengan kayu kotor, panas, lemah. Pagi harus mencucikan pakaian anak-anaknya dan cucunya. Antari dari amatu rabbataha. Ketika seorang wanita menjadikan anaknya sebagai tuan. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, jangan sampai terjadi
kalau memang harus pulang kampung, bawa pembantu. Sampai di rumah katakan, Bapak, Ibu, Simbo, mulai hari ini merdeka. Sampai saya kembali, semua kami yang akan mengurus dan menyelesaikan. Bapak sekalian yang bahagia, lebaran di kampung bukan teori. Saya berapa kali di kampung, orang datang bukan cuma keluarga, tokoh masyarakat pun datang. Namun Pamangura Sedoyo tempat pulang minta maaf supaya diampuni dosa. Yang tua bilang semono ugo aku sing tua, sepurono ya be. Begitu juga aku yang tua, ampun, maaf. Jelas aja dimaafin, bikin dosanya di Jakarta, minta maafnya di kampung. Hadirin sekalian yang berbahagia, inilah yang disinyalir sangat kuat oleh Imam Al-Ghazali. Wa qad yakunu syaitanu yad'u ilal khair liyamtani'a anil fa'il. Hadirin sekalian yang berbahagia, emang anak apa sih hebatnya seorang anak ketika punya rumah besar, mobilnya bagus, kemudian ketika pulang, kemudian mengangkat kaki ibunya di dapur? Hebat apa sih anak? Bukankah yang dia dapat itu karena dulu subuh menjelang subuh? Bukankah hebatnya seorang anak itu karena hebat ibunya? Di tengah malam dia orang tertidur, dia percikan air, dia berburu, dia bertobat, dia sholat, sambil dipuk-puk tangan kita, paha kita supaya tidak digigit nyamuk. Dia mengatakan, ya Allah, kasih rezeki yang banyak anak ini, berkahi anak ini ya Allah. Kalau memang kau akan turunkan rezeki yang lebih besar pada hamba ini, berikan kepada anakku ini ya Allah. Kenapa kita menjadi lupa ketika sesungguhnya yang hebat, yang diterima doanya itu orang tua kita, bukan hebatnya anak. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka ini bagian yang harus mendapatkan atensi. Baru pada saat itu Allah mengatakan, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasanya kalian jauh lebih bagus bila kalian mengetahui. Jangan sampai golden time 10 hari terakhir justru kita tidak memanfaatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksara thawaba wal hikmah lil 'amilin wa khasaratan lil qusada wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
fatadabbaru maqala jalla jalaluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Allahumma 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa'fu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna fi Ramadan as-sa'imin al-musallin al-mukhlisin bijudika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.